Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan yang tidak dapat diukur. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Ikhwatul iman, sebagaimana yang telah saya sampaikan di mukadimah tadi mengenai ayat yang berkaitan dengan ketakwaan, maka oleh karena itu saya di sini akan membahas tentang pengertian takwa. Mengapa saya membahas tentang pengertian takwa? Karena pada zaman sekarang banyak orang yang tidak mengetahui tentang apa itu takwa. Ada juga yang mengatakan bahwa dirinya bertakwa, tapi ketika ditanya takwa itu apa, dia tidak bisa menjawab. Maka oleh karena itu bagaimana ingin menjadi seorang muslim bertakwa jika pengertiannya saja sudah kita tahu. Padahal ketakwaan adalah mengantar seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, terdapat banyak pendapat ulama tentang pengertian takwa. Beberapa ulama berpendapat takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada juga yang mengatakan takwa itu berasal dari kata taki-taki atau berhati-hati. Maksudnya adalah berhati-hati dalam melakukan amal perbuatan. Tapi di sini saya akan mengutip perkataan salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib mengenai takwa. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa takwa itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Yang kedua, al-qana'atu bil qalil. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Yang keempat, al-isti'dad yaumar rahil. Oke, yang pertama, al-khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang bersifat jalal. Takut kepada Allah sangatlah berbeda dengan takut kepada makhluk. Contohnya, ketika kita takut kepada singa, maka kita akan menjauhinya. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita akan semakin dekat kepadanya. Takut di sini juga adalah takut yang disertai rasa cinta kepada Allah, mahabbatullah. Takut yang melahirkan kehati-hatian, kewaspadaan, dan perlindungan diri dari murka dan azab Allah. Takut meninggalkan sholat, takut kalau berbuat jahat, takut melakukan maksiat, takut melupakan akhirat, takut melupakan taubat, takut banyak membuka aurat, takut menggumar syahwat. Inilah takut-takut yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjaga harkat, derajat, dan martabat kita, yang akan menjaga kemuliaan dan kehormatan kita. Oleh karena itu, mari kita tanamkan, benamkan, hujamkan dan perasaan takut kepada Allah dalam diri kita, terutama terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-amalu bil tanzil, mengamalkan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah kitab mulia, dan ketika makhluk yang memiliki hubungan dengannya, makhluk tersebut menjadi makhluk yang mulia. Contohnya seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pengantar wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Di dalam Al-Quran juga terdapat banyak perintah dan juga larangan. Perintah dan larangan tersebut juga sebenarnya tidak lain untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, orang yang bertakwa senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidupnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari kita
mengamalkan apa yang telah Allah turunkan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah dan kehidupan kita juga bermaslahat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, al-qanaatu bil qalil, qanaah walaupun sedikit. Maksudnya adalah tetap menerima rizki yang Allah berikan walaupun sedikit dan merasa cukup dengan rizki tersebut. Oleh karena itu, ciri seorang yang bertakwa itu tidak pernah bermegah-megahan dalam urusan dunia dan senantiasa qanaah. Ada kisah menarik yang bisa kita teladani mengenai al-qanaatu bil qalil, yaitu kisah salah seorang ulama pada zaman salafus salih, yaitu kisah Malik bin Dinar. Pada saat itu Malik bin Dinar adalah salah satu ulama yang termasyhur dan menjadi ulama rujukan pada masanya. Oke, ceritanya adalah pada suatu malam seorang pencuri tengah mengendap-endap ke dalam rumah Malik bin Dinar. Pencuri itu dengan mudah berhasil masuk ke dalam. Begitu berada di dalam rumah sang pencuri kecewa. Ternyata tidak ada barang yang layak dicuri untuk dibawa pulang. Malik ketika itu tengah melakukan sholat, menyadari dirinya tidak sendiri. Dia segera mengakhiri doanya dan berbalik menghadap Malik itu. Bayangkan seorang ulama terkemuka yang bisa saja rumahnya itu dihiasi dengan oleh permata-permata, tapi dia senantiasa qanaah dan tidak berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Oke, lanjut. Tanpa menunjukkan tanda-tanda syok atau ketakutan, Malik dengan tenang mengucapkan salam dan berkata, "Saudaraku, semoga Allah memaafkanmu. Anda memasuki rumah saya dan tidak menemukan apa-apa yang layak untuk diambil. Namun, saya tidak ingin Anda pergi tanpa mengambil beberapa keuntungan." Dia masuk ke ruangan lain dan kembali membawa kendi berisi air. Dia melihat ke mata pencuri dan berkata, "Berwudulah dan lakukanlah sholat 2 rakaat. Berdoalah kepada Allah karena jika Anda melakukannya, Anda akan meninggalkan rumah saya dengan harta yang lebih besar daripada yang Anda inginkan." Si pencuri merasa tersanjung oleh sopan santun dan kata-kata Malik. Si pencuri berkata, "Ya, itu memang tawaran yang murah hati." Setelah berwudu dan melakukan sholat 2 rakaat, pencuri itu berkata, "Wahai Malik, bolehkah saya tinggal beberapa saat lagi karena saya ingin sholat lagi?" Malik berkata, "Lakukanlah perintah Allah tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan." Pencuri itu akhirnya menghabiskan sepanjang malam di rumah Malik. Ia terus berdoa sampai pagi. Lalu Malik berkata, "Pergilah sekarang dan jadilah orang baik." Tapi alih-alih pergi, si pencuri berkata, "Bolehkah saya tinggal beberapa hari di sini bersamamu hingga beberapa hari karena saya telah berniat puasa?" "Tinggallah selama yang Anda inginkan," kata Malik. Pencuri tersebut akhirnya tinggal selama beberapa hari di rumah Malik bin Dinar. Pencuri tersebut menghabiskan malamnya dengan sholat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa berpuasa di hari-hari yang disunahkan. Ketika pencuri tersebut memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Malik bin Dinar, dia berkata, "Wahai Malik, saya telah bertekad untuk bertobat atas dosa-dosa saya dan memperbaiki hidup saya yang dulu. Saya ucapkan terima kasih atas semua perlakuan yang telah Engkau berikan kepadaku." Malik berkata, "Semua itu atas kehendak Allah." Orang itu memperbaiki jalannya dan mulai menjalani kehidupan yang benar dan taat kepada Allah. Kemudian dia menemukan seorang pencuri lain yang bertanya kepadanya, "Sudahkah engkau menemukan hartamu?" Dia menjawab, "Saudaraku yang saya temukan adalah Malik bin Dinar. Saya pergi untuk mencuri darinya, tapi sayalah yang akhirnya mencuri hati saya. Saya benar-benar bertobat kepada Allah dan saya akan tetap berada di pintu rahmat dan pengampunan sampai saya mencapai apa yang telah dicapai oleh hamba-hambanya yang penuh kasih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa qanaah dalam setiap keadaan dan tidak perlu bermegah-megahan dalam harta dan urusan dunia." Lanjut, yang keempat adalah isti'dad yaumar wahil, persiapan untuk hari selanjutnya, yaitu akhirat. Orang yang bertakwa senantiasa menyiapkan dirinya untuk akhirat dan dengan beramal dan tidak menghamburkan waktunya di dunia untuk hal yang tidak berguna. Karena orang bertakwa sangat yakin terhadap firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Asr, yaitu wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang berbuat baik dan senantiasa berwasiat terhadap kebaikan dan kebenaran. Oleh karena itu,
Mumpung kita masih ada di dunia, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan beramal soleh, dan jangan terlena dengan kenikmatan dunia. Karena kalau kita sudah ada di akhirat, kita tidak bisa kembali ke dunia. Dan ketika hal itu terjadi, maka yang timbul hanyalah penyesalan ketika mereka di dunia tidak pernah beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Fatir, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Oleh karena itu janganlah sampai kita merugi ketika di akhirat. Itulah 4 poin pengertian takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Semoga kita bisa mengamalkan 4 poin tadi supaya ketakwaan kita meningkat, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. In akramakum indallahi atqakum. Mungkin ceramah dari awal sampai akhir dicukupkan sekian, ditutup saja dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.